Nama saya Vinoviati, 010452202281. Saya akan mengangkat topik penelitian tentang pengaruh, pantun, dan pendekatan komunikasi interpersonal pramugari Citylink Indonesia untuk mendapatkan loyalitas penumpang. Saya akan menampilkan beberapa rekaman hasil dari penumpang yang merekam dari pantun Citylink Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penumpang sangat antusias untuk menanti suatu pantun yang disampaikan dalam suatu pengumuman penerbangan yang bahkan biasanya tidak didengar oleh penumpang. Silahkan cek untuk videonya. 5. Secantik mawar seharum melati, biarkan tumbuh harum mewadi. Bapak dan Ibu yang baik hati, jangan lupa naik Citylink lagi. Daging asap soto babat paling nikmat ditambah kuah koya. Mohon maaf kami sedikit agak terlambat. Bapak dan Ibu please jangan marah ya. Beras desa enak rasanya, apalagi dimakannya pakai ikan. Bapak Ibu Horas Majua-Jua, selamat datang di kota Medan. Sate siang sambil main seruling paling nikmat ditemani kacang, coklat, dan emping. Para penumpang, terima kasih Anda telah terbang bersama Citylink. Semoga senyum ramah kami membuat Anda takkan berpaling. Jalan-jalan naik mobil sedan, di dalam sedan kesengat lebah. Selamat datang di kota Medan, Horas Bah. Ikan hiu getar-getar, see you later. Ada pesta, ada hadiah. Hadiah dibuka, isinya suling. Para penumpang selamat berpisah. Terima kasih sudah naik Citylink. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Hang Nadim. Selamat datang di Batam. Ada kucing di atas atap, ada tikus di dalam kardus. Terbang bersama Citylink memanglah mantap. Pesawatnya bagus, landingnya pun mulus. Ada kapas dijadikan benang, ada benang dijadikan kain. Prioritas kami membuat Anda senang agar tidak berpaling dengan yang lain. Besok pagi rencananya pergi ke bank, siangnya lanjut periksa gigi. Lain kali Bapak dan Ibu mau terbang, bolehlah naik Citylink lagi. Pisau tajam karena diasah, lebih tajam dari belati. Sesaat lagi kita akan berpisah, semoga Citylink selalu di hati. Latar belakang saya mengangkat topik ini yaitu di tengah banyaknya maskapai baru di Indonesia, persaingan layanan menjadi sangat ketat. Citylink sebagai maskapai low cost carrier menonjolkan ciri khas yaitu pantun dan pendekatan relasi interpersonal pramugari sebagai strategi komunikasi untuk membangun kepuasan serta kepercayaan penumpang agar mereka loyal dan kembali memilih terbang bersama Citylink Indonesia. Namun, sejauh ini belum ada studi yang menggabungkan dua elemen tersebut, creative verbal approach atau pantun dan interpersonal relationship building, serta mengukur efeknya terhadap sikap dan loyalitas penumpang. Latar belakang dan identifikasi masalah yang dapat saya ambil yaitu permasalahan penyampaian pengumuman di setiap penerbangan yang tidak didengarkan oleh penumpang, sehingga komunikasi di dalam suatu penerbangan tidak berjalan dengan efektif. Seperti contohnya, penumpang seperti berlomba untuk keluar dari pesawat, padahal fase tersebut adalah fase kritis, di mana fase keselamatan harus diutamakan. Saat pesawat mendarat menuju tempat parkir, penumpang tidak boleh berdiri, tetapi nyatanya banyak penumpang yang tetap berdiri, seperti tidak ingin ketinggalan untuk keluar dari pesawat, berlomba untuk keluar pesawat pertama kalinya. Padahal keluar dari pesawat tentunya tidak mendapatkan medali ketika keluar untuk pertama kali. Apakah dia juara satu? Tidak. Tapi keselamatan yang diutamakan dalam suatu penerbangan. Selain dari aspek keselamatan penerbangan yang disampaikan,
Pengumuman penerbangan ditujukan untuk menarik daya pikat penumpang untuk terbang kembali, seperti menarik loyalitas dari penumpang itu sendiri. Saya mengambil beberapa literatur review untuk dibandingkan celah penelitian dalam kasus ini. Pertama ada judul artikel Impression Management Citylink Indonesia melalui CRM atau Crew Resource Management. Kedua ada pengaruh kualitas layanan pramugari terhadap kepuasan penumpang maskapai Batik Air. Ketiga ada strategi komunikasi CSR Citylink Indonesia dalam meningkatkan citra perusahaan. Keempat ada barrier to intra-aircraft communication and safety, the perspective of flight attendants. Yang terakhir yaitu a study on the effect of non-verbal communication of airlines flight crew on customer attitudes. Dari beberapa literatur review itu dapat saya simpulkan yaitu kajian literatur yang diperlukan. Pertama ada tradisi pantun dalam layanan, studi tentang penggunaan pantun dalam marketing jasa dan efeknya terhadap brand experience. Kedua ada interpersonal communication dalam layanan penerbangan, literatur mengenai rapport building, empati, dan personal touch pramugari pada kepuasan dan loyalitas penumpang. Ketiga ada service quality dan customer loyalty. Teori service quality, customer satisfaction, dan hubungan keduanya dengan customer loyalty di konteks maskapai. Keempat ada budaya dan inovasi layanan. Peran inovasi kultural atau nilai budaya lokal untuk diferensial kompetitif di industri penerbangan. Dengan kajian tersebut, penelitian akan merumuskan kerangka konseptual yang menghubungkan pantun sebagai dimensi kreativitas verbal budaya, pendekatan interpersonal sebagai dimensi empati service, kepuasan penumpang, dan loyalitas kembali sebagai variabel-variabel kunci. Dari beberapa literatur review ini dapat saya mengambil celah penelitian yaitu apa yang belum dibahas. Pertama ada efektivitas setiap elemen CRM dan perbedaan gaya komunikasi pramugari senior dan junior dalam konteks CRM. Kedua ada pentingnya karakteristik gaya komunikasi yang efektif pramugari Citylink Indonesia. Ketiga ada aplikasi gaya komunikasi interaktif pramugari Citylink Indonesia. Selanjutnya ada budaya lokal atau pantun yang membedakan gaya verbal komunikasi pramugari. Terakhir ada aspek non-verbal, interplay ciri khas pendekatan komunikasi pramugari. Terdapat tinjauan pustaka yang dapat saya ambil yaitu dari teori komodifikasi budaya. Teori ini berfokus pada elemen budaya, contohnya seperti pantun, yang bisa menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan, yaitu menarik loyalitas penumpang. Kedua ada teori interaksi simbolik dalam komunikasi interpersonal pramugari yang seringnya menggunakan simbol untuk membangun makna dan sebagai identitas diri dalam interaksi selama penerbangan. Contohnya seperti safety demo atau peragaan keselamatan penerbangan sebelum lepas landas, yaitu menggunakan suatu simbol. Kemudian ketiga ada teori linguistik, yaitu susunan kata dalam pengumuman penerbangan yang berfokus pada struktur bahasa dari kata yang diciptakan sedemikian rupa untuk penumpang memahami penerima pesan. Ya contohnya seperti tadi. Teori semiotik, yaitu teori ini akan membantu memahami tanda dan simbol dalam komunikasi verbal, bagaimana hal tersebut dapat dipahami. Metode penelitian yang akan saya ambil yaitu dengan gabungan kuantitatif dan kualitatif. Kedua metode ini saya gabungkan atau mixed methods dengan pengumpulan data sampling penumpang Citylink, pramugari Citylink, dan pramugari maskapai selain Citylink Indonesia. Maksud dari pengambilan data sampling penumpang Citylink Indonesia yaitu untuk mengukur apakah penumpang ingin terbang kembali dengan maskapai Citylink Indonesia. Kemudian untuk mengambil data dari beberapa pramugari antara pramugari Citylink dan maskapai lain tujuannya untuk membandingkan apakah penyampaian pengumuman tersebut dapat tersampaikan dengan secara efektif atau tidak. Apakah pantun berpengaruh atau tidak dalam penyampaian komunikasi
di dalam suatu penerbangan. Terima kasih.